Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loneta. Dan perkenalkan, nama saya Medina Gahania Mudeni Dari kelas 11 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi jaringan komputer dan internet. Sejarah jaringan komputer. Perkembangan jaringan komputer dimulai dari komputer yang berdiri sendiri tanpa koneksi. Pada tahun 1960-an muncul konsep time sharing, lalu tahun 1969 dikembangkan ARPANET sebagai jaringan komputer pertama. Tahun 1980-an diperkenalkan TCP atau IP sebagai standar komunikasi jaringan. Selanjutnya berkembang LAN, MAN, dan WAN. Pada tahun 1990-an, Internet dan World Wide Web atau WWW mulai digunakan secara luas. Hingga saat ini, jaringan komputer berkembang pesat dengan teknologi Wi-Fi, 5G, cloud computing, dan Internet of Things. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN, Local Area Network, yaitu jaringan digunakan di area kecil seperti rumah dan sekolah. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network, yang mencakup satu wilayah kota saja. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network, mencakup wilayah yang luas seperti antar kota dan negara. Selanjutnya ada media transmisi. Yang pertama, perangkat keras, kabel, switch, router, modem. Yang kedua, perangkat lunak, protokol jaringan, sistem operasi. Yang ketiga, pengguna, orang yang mengakses jaringan. Layanan internet. Yang pertama, web, yaitu informasi berbasis halaman situs. Yang kedua, email, merupakan surat elektronik. Yang ketiga, cloud storage, yaitu penyimpanan daring. Yang keempat, media sosial, sebagai media interaksi antar pengguna. Selanjutnya ada materi jaringan komputer, topologi jaringan. Yang pertama ada topologi start. Semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat, mudah dikelola, tapi jika perangkat pusat rusak, jaringan tidak berfungsi. Yang kedua ada topologi bus, menggunakan satu kabel utama untuk semua perangkat. Sederhana dan murah, namun jika kabel utama rusak, seluruh jaringan terganggu. Yang ketiga, topologi ring. Perangkat terhubung membentuk lingkaran. Kinerja cukup baik, tetapi kerusakan satu perangkat dapat mengganggu jaringan. Yang keempat, ada topologi mesh. Setiap perangkat saling terhubung, sangat andal dan aman, namun biaya instalasi mahal. Yang kelima, ada topologi tree. Struktur bertingkat seperti pohon, cocok untuk jaringan besar dan terpusat. Yang keenam, ada topologi hybrid. Gabungan beberapa topologi, fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan jaringan. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, berbagi data dan informasi. Yang kedua, berbagi perangkat keras seperti printer atau scanner. Yang ketiga, komunikasi lebih cepat. Yang keempat, efisiensi waktu dan biaya. Selanjutnya ada dampak internet. Yang positifnya, informasi cepat, memperluas wawasan, mempermudah pekerjaan. Yang negatifnya, penyebaran luas, kecanduan gadget, dan penyalahgunaan data. Yang terakhir adalah perangkat jaringan komputer. Yang pertama, router, berfungsi mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda seperti menghubungkan LAN dengan internet serta mengatur lalu lintas data. Yang kedua, switch, berfungsi menghubungkan perangkat komputer, printer, server dalam satu jaringan lokal dan mengirim data secara efisien ke perangkat tujuan. Yang ketiga, modem, berfungsi mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog. Begitupun sebaliknya, agar dapat terhubung ke penyedia layanan internet. Yang keempat, akses point atau AP, berfungsi memancarkan sinyal di kabel atau Wi-Fi agar perangkat seperti laptop atau ponsel pintar dapat terhubung ke jaringan kabel. Yang kelima, hub, berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu LAN, namun mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung tanpa memilih tujuan, menjadikannya kurang efisien dibandingkan switch. Yang keenam, network interface card, yaitu perangkat keras yang berfungsi terpasang pada komputer untuk memungkinkannya terhubung secara fisik ke jaringan kabel. Yang ketujuh, kabel jaringan UTP atau fiber optik, berfungsi sebagai media fisik untuk mengirimkan data antar perangkat dengan kabel UTP umum digunakan di LAN dan fiber optik untuk kecepatan
ke-8, firewall berfungsi sebagai pengontrol lalu lintas jaringan dan melindungi jaringan dari akses tidak sah. Yang ke-9 atau yang terakhir, write berfungsi menghubungkan dua segmen jaringan yang berbeda, misalnya LAN 1 dengan LAN 2 agar dapat berkomunikasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.